Eka Marta Story of Life Podcast Drama. Eka. Kumasukkan kembali wig panjangku ke dalam harnet. Gaun-gaun yang jadi pakaian kebesaranku, juga make-up yang selama ini setia mempercantik wajahku. Kalau biasanya barang-barang itu aku pajang di dalam kamar kos, kali ini tidak. Pasalnya, bapak dan ibuku dari Malang akan sowan ke Jakarta, menengok keadaanku di sini. 2 tahun aku merantau di Jakarta. Yang mereka tahu, aku adalah seorang karyawan sukses di satu kafe terkenal di Jakarta. Iya, aku memang pelayan bar. Tapi di balik itu semua, side jobku adalah waria yang menjual seks untuk para lelaki hidung belang. Belum selesai kubereskan semuanya, tiba-tiba ponselku berbunyi. Halo, siapa nih? Halo, Eka, iki bapak. Oh, Pak. Bapak karo ibu lagi perjalanan arep rono. Ya, mungkin jam 5 subuh engko tekan Jakarta. Kowe iso to? Jemput bapak karo ibu. Halah biasa ning terminal Kampung Rambutan kae lho. Pak. Aku sampai di sana jam 4 subuh besok, Pak. Hati-hati ya, Pak. Salam buat ibu. Ya. Sandiwara kehidupanku akan segera dimulai. Biar bagaimanapun, aku tetap harus tampil normal di hadapan bapak dan juga ibu. Aku adalah anak satu-satunya. Terlalu banyak harapan mereka di pundakku. Sebenarnya, sifat kewanitaanku ini sudah muncul sejak kecil. Perangiku pun tidak semaco teman-teman yang lain. Tapi aku bisa menutupinya. Di hadapan bapak dan ibu, aku berusaha hidup seperti layaknya lelaki. Padahal, sumpah deh, naluri kewanitaanku justru lebih dominan. Jam 5 kurang 5 menit, bus yang membawa bapak ibuku dari Malang akhirnya sampai. Perpisahan selama 2 tahun membuat kerinduan di hati kami tidak tertahankan. Sampai di kos, setelah istirahat dan makan pagi, kami saling bercerita. Bapak dan ibu selalu berbinar mendengar cerita-ceritaku, yang sebagian besar kukarang sendiri, mulai dari pekerjaan sampai teman-teman di Jakarta. Sampai di sini, tiba-tiba bapak dan ibu memulai pembicaraan dengan serius. Kak, umurmu ki saiki piro to? Kenapa, Pak? Lupa sama umur anaknya sendiri. Baru 2 tahun pisah, Pak. Udah lupa. Ora ngono le. Bapakmu ki takon ngene. Mergo bapak pengen ngelingke kowe kalau umurmu saiki sudah sangat cocok untuk berumah tangga. Ha kalau dolangen ibumu. Bendino takon bapak, wae kapan to iso momong cucu? Lah, apa kowe ki ora pengen cepet-cepet dadi manten to le? Pak, aku sih ya pengen cepet-cepet jadi nganten, tapi ya uang belum ada, mau gimana lagi? Belum ada yang mau atau kowe sing terlalu pilih-pilih? Ingat lho le, kerja sih boleh serius, tapi jangan sampai melupakan masa depan. Kamu tuh anakku satu-satunya. Besok ki kowe karo anakmu nanti yang akan meneruskan keluarga ini. Gini. Daripada kamu susah-susah cari calon istri, gimana kalau bapak dan ibumu mengenalkan kamu sama seseorang? Maksudnya bapak sama ibu mau jodohin aku? Ngene lho le. Kamu inget toh Pak Rarjo kae? Halah itu loh teman baiknya bapak yang dulu di Malang. Pak Raharjo itu kan sekarang bertugas di Jakarta. Nah, dia punya seorang anak gadis cantik. Pendidikannya tinggi. Pokoknya dia itu sudah sarjana.
Nah, beberapa waktu yang lalu kita kan sempat ketemu. Nah, terus ngobrol-ngobrol. Lah kok Pak Raharjo kuwi setuju kalau anak gadisnya si Laras itu dipinang sama kamu. Cantik lho, Le. Guys, Bapak jamin kamu pasti tresno sama Laras. Loh Pak, aku kan belum kenal sama sekali sama Laras. Ketemu aja belum? Justru itu, Le. Bapak sama ibumu datang ke sini ini pengen ngajak kamu sowan ke rumahnya Pak Raharjo yang di Pasar Minggu. Sekalian kenalan lebih jauh sama putrinya itu. Kamu mau kan? Sejenak lidahku kaku. Tapi untuk membahagiakan bapak dan ibu, aku harus mengangguk. Aku gak mungkin membuat mereka syok dengan mengaku bahwa aku sebetulnya waria yang gak mungkin bisa mencintai wanita secantik apapun. Apalagi Laras, wanita cantik, berpendidikan tinggi pula. Setelah perbincanganku dengan bapak tadi pagi, aku langsung pusing dan gak tahu harus gimana. Di sisi lain, aku gak mampu menolak. Tapi di sisi lainnya aku juga gak bisa melakukannya. Akhirnya aku tumpahkan unek-unekku pada Susi, sahabatku yang juga waria. Sutra lah, Nek. Ya jalanin aja. Ya lihat-lihat dulu. Gimana tuh Pere? Siapa tahu Diana Tinta keberatan ya tetap jadi binan. Sekaligus jadi lekongnya. Akika jadi mawar, Nek. Gilingan Eka serius nih. Eka terima tawaran bokap, tapi harus ninggalin semua ini dong. Atau Eka terus terang aja ya, tapi resikonya bakalan diusir deh. Bakal gak dianggap anak lagi. Eka bisa bunuh diri deh kalau begindang, Cin. Eka. Sekali lagi Akika bilangin jalanin aja dulu. Ya ikutin kemauan orang tua Maksudnya biar aman dulu gitu. Abis itu ya kita lihat aja nanti. Gampang kan? Akhirnya kuturuti juga apa saran Susi sahabatku. 2 hari setelah kedatangan bapak dan ibu ke Jakarta, kami bertiga berangkat ke rumah Pak Raharjo di Pasar Minggu. Mereka menyambut kami dengan ramah. Aku juga berkenalan dengan Laras, anak bungsu Pak Raharjo yang akan dijodohkan dengan aku. Benar kata bapak, Laras memang sangat cantik, teramat cantik. Tapi sikap polos dan ramahnya justru membuat aku jadi canggung. Dalam pertemuan yang hangat itu, Pak Raharjo dan bapak malah sudah membuat sedikit kesepakatan untuk segera membuat pesta pertunangan aku dan Laras. Gila, apa yang harus kuperbuat? Himpitan perasaan yang makin membuat aku pusing membuatku sekali lagi curhat pada Susi. Kali ini Susi yang biasanya gak pernah bisa serius menanggapi dengan dewasa problemku. Ya Sutra, begindang aja Bo. Kayaknya nih udah harus ngerubah semuanya. Emang berat sih buat itu. Soalnya kita punya naluri kewanitaan yang tinggi. Tapi Kak, nih, juga harus ingat. Kita sebenarnya masih punya juga sisi maskulin. Walaupun sedikit. Nah, manfaatin dah tuh. Sedikit demi sedikit, belajar mencintai Laras. Dan mungkin menikah suatu saat nanti. Ingat masih punya sisi maskulin. Gimana? Siap jadi lekong Asyong? Ntar Akika booking loh. Eka coba deh. Tapi support gue. Tujuan Eka sebenarnya cuma satu sih. Ngebahagiain bokap sama nyokap. Dari dulu kan Eka gak pernah tuh bisa ngebahagiain beliau. Udah saatnya sekarang kayaknya deh. Eka gak tahu lagi nih ini bisa jalanin apa enggak. Tapi Eka coba deh. Ya kan Cin? Eka,
Serius amat sih, kayak pemain sinetron. Eke jadi terharu nih. Tapi, nih Kak, sebagai tanda perpisahan Yey bakal ninggalin dunia binal yang menggerakkan ini. Gimana kalau malam ini terakhir kali Yey dandan habis-habisan? Temenin Eke dan kita cari lekong untuk yang terakhir kalinya. Habis itu, Yey boleh deh say goodbye. Dimandang, oke kan? Aku menuruti usulan Susi. Malam itu, aku dandan secantik mungkin dan kukenakan gaun yang terbaik yang aku miliki. Aku pikir inilah malam terakhirku sebagai Binai. Setelah itu, mungkin aku akan bisa jadi laki-laki normal dan mungkin bisa menikahi Laras, anak Pak Raharjo yang dijodohkan denganku. Jam 2 pagi saat aku sedang asik menggoda pria yang ingin ku kencani, tiba-tiba 4 unit mobil polisi merazia dan mengepung kami. Ada kira-kira 10 orang waria termasuk aku yang digelandang ke kantor polisi terdekat. Satu persatu, pakaian dan wig kami diganti dengan pakaian tahanan dan interogasi oleh salah seorang komandan di sana. Giliranku masuk ke dalam untuk interogasi, aku terus menunduk. Sampai akhirnya aku mendengar suara yang tidak asing menanyakan namaku. Kudongakkan kepala. Astaga, Pak Raharjo. Scripting by Anita Marta. Aldi Wirya memerankan Eka. Dede Aries sebagai Susi. Bapak diperankan Agung Pindang. Sound editing by Yudis Mangkujiwo. Thank you for watching. Jangan lupa guys, subscribe, comment, share, and like. Dan sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye.